Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, nggak usah pakai basa-basi ya. Di marketnya lagi mode gila soalnya. Jadi langsung aja kita bahas untuk market emas tanggal 29 Januari tahun 2026. Wow. Ini wow banget ini. Pagi-pagi ini marketnya, range-nya selisih antara high dan low ini udah segede ini. Jadi high-nya sudah 602, sekian gitu ya. Low-nya 432. Wow, ini sudah lebih dari 100 poin, lebih dari 150 ya. Ini sudah sekitar 170 dalam waktu pendek banget ini. Tadi saya lihat jam 8 aja udah gila gitu. Ini sudah hampir jam 9 saya rekaman ini. Wow, bener-bener market lagi mode gila. Sebelum saya ngomong teknikalnya, kali ini kita fundamentalnya aja biar gak kelupaan. Kemarin lupa ngomong kalau The Fed ada meeting gitu ya. Jadi salah satu kenaikannya, The Fed tidak menurunkan suku bunga. Emas bebas naik. Bukannya kalau suku bunga turun emas naik ya. Tapi nggak tau lah, sering out of the box soalnya mikirnya. Kemudian nih untuk nanti malam rilis datanya ada unemployment claim diperkirakan naik dari 200.000 menjadi 206.000, nambah 6.000 sih. Tapi ini kan artinya buruk untuk ekonomi, biasanya baik untuk emas. Dan yang serem nih, pasukan US sudah siap untuk menyerang Iran. Ya, hanya saja sih kabarnya Israel belum siap konsekuensinya gitu. Jadi masih ditahan-tahan. Ya kita tahulah US Army ini, bukan Army itu, Navy ya, US Navy itu udah berubah mode gitu. Jadi bajak laut. Ya Amerika bukan lagi polisi dunia yang seperti mereka omongkan, tapi lebih ke bajak laut. Nah lanjut lagi nih, ini terus gimana ini, market sudah segini banyaknya nih pergerakannya, apakah masih akan ada banyak pergerakan? Ya kita geser ke 4 jam nih ya, ada lompatan harga yang ini low-nya di 432, yang kemarin high-nya di 419, masih ada gap yang belum ketutup. Apakah akan ditutup? Jangan terlalu berharap deh, sebelum-sebelumnya gap naik itu nggak ditutup ya. Jadi sementara ini saya pikir jangan nge-sell dulu kecuali jantung Anda kuat, refleks Anda cepat, keringat Anda nggak dinginan gitu kan, nggak keluar gitu. Gopios karena serem, atau yang penting lagi Anda nggak jantungan. Jadi harus sigap kalau mau nge-sell sekarang karena trennya lagi up gitu. Jadi paling aman ya memang buy. Kalau Pak Soboy mau keseret ya buy di pucuk gitu kan. Jadi saya lihat nih ya, market masih kondisi continuing bulls, bukan bull lagi ya. Ini bull yang berkelanjutan nih. Nah sekarang nih saya turunkan ke 1 jam. Ya sempat naik, kemudian turun lagi. Nah ini naik lagi nih, telat nih nanti. Telat buy, tapi nggak apa-apa ya. Lebih baik telat entry daripada telat exit. Telat exit itu sakit gitu. Jadi ini penurunan hanya koreksi gitu ya sifatnya. Hanya kemungkinan ini reakumulasi nih, bahkan sudah mulai naik lagi. Jadi ya kali ini ya tolong demi kebaikan Anda sendiri, kalau ngeliat penurunan jangan buru-buru berpikir itu reversal. Bisa jadi nih turun untuk naik lagi gitu. Jadi ketika ngeliat penurunan jangan siap-siap sell, justru siap-siap buy. Nah jadi untuk buy set liquidation yang kemarin saya sebutkan udah disapu bersih ya, nggak ada sisa gitu. Jadi ada kemungkinan dia pullback dulu. Target pullback udah kena. Jadi target pullbacknya sebenarnya di 450 sampai 420. Di sini ya udah aku buatin kotaknya. Jadi ini adalah target pullback pertama. Sementara target pullback kedua kalau dia masih kuat lanjut ada di 5.350 sampai 5.320. Angkanya mirip ya, tapi nggak apa-apa deh. Ini
suka mindahin yang kesini ya, mindahin turun $100, cuma ya kenyataannya emang segitu. Nah, seharusnya nih disapu bersih dulu sebelum lanjut naik. Tapi kalau ternyata nggak disapu nih, cuma disenggol segini, emang nggak ada obat ini ya. Nah, untuk poinnya sendiri, point of interest, lihat gerakan ini kok saya agak ragu. Ragu kenapa ya, point of interest untuk buy-nya itu terlalu bawah gitu. Tapi ya siapa tahu lah market berbaik hati ngasih kesempatan kita buy di bawah lagi gitu ya. Tak buat dulu nih. Nih biru ini ya. Ini adalah poi 1, poi untuk pembelian. Aku gedein ya biar enak. Jadi di sini sekali lagi adalah poi untuk beli. Ya bagus untuk beli maksudnya gitu ya. Tapi ada invalidation. Invalidationnya di sini ketika mau masuk yang liquidity yang kedua ya. Terus, nah ini kan hitungannya untuk premium entry ya. Nah kalau diskonnya, harga diskonnya, harga obrolnya, tapi nggak tahu ada yang mau ngobrol nggak ya. Ini kayaknya nih sekali lagi emas ini naik terus karena banyak yang pengen beli tapi yang jual nggak ada gitu, dikit. Produsen aja kali ya, supaya perlu duit untuk terus produksi gitu. Yang lainnya simpen dulu nih, emas mau naik nih, kira-kira seperti itu. Nah ini poin 2 ya, area untuk pembelian yang kedua. Dengan invalidation nih untuk SL juga di sekitar ini di 240. Pak, selisihnya jauh-jauh. Gimana dong? Iya, sekali lagi ini cocoknya untuk modal gede sekarang ya. Maaf banget karena range-nya terlalu besar. Bayangin sehari aja nih, sepagi ini aja ini sudah sekitar $170. Kalau satu lotnya itu $100 nih pengalinya, berarti sudah 17.000. Kalau akun 10.000 salah posisi, wah salam. Untuk sell-nya saya nggak mau kasih. Saya serem mau nge-sell di harga kayak gini nih. Memang ini harga tinggi. Tapi jangan salah, market lagi naik terus gitu. Jadi saya hanya berani kasih dua ini ya, dua posisi beli yang bagus. Kalau beli di atas lagi bisa sih kita turunkan ke 5 menit gitu, kemudian kita cari-cari lagi nih. Ini kan sekali lagi ini sedang reakumulasi, sedang mencari tenaga tambahan nih, bala bantuan baru untuk menguatkan diri untuk naik lagi. Kemungkinan turun ya ini. Sell liquidationnya nih yang harus disapu dulu nih. Kalau nggak pakai disapu tetap nekat naik, berarti ya tambah wow banget itu. Nah poinnya ada di 2 ini untuk melakukan penjualan dan pembelian. Kalau lupa nyatet mundurin aja deh videonya. Nah untuk target naiknya pasang sendiri aja ya. Aku yakin ini masih naik kok, bener. Aku masih percaya market masih naik. Belum ada tanda-tanda reversal sama sekali. Jadi ini sebelum saya close dengan penutupan untuk mengingatkan risiko, saya sampaikan dulu kesimpulan hari ini bahwa bias utama masih continue bull yang berkelanjutan. Nah saat ini saat rekam video ini kondisi sedang akumulasi. Lihat ya. Kalau totalin seperti ini, tapi kalau dipersempit ini sudah ke atas. Nah, kemudian yang paling penting fokuslah buy di demand. Cari demand yang ada, kecilkan time frame. Nah, ikan ini kecilkan time frame. Ini bahkan MACD dan RSI tidak saya munculkan karena saya lebih fokus ke pola. Tapi silahkan Anda munculkan. Pakai apapun, baik yang analisa biasa maupun berbasis EA. Tapi sebelumnya siapkan dulu ya mapping seperti ini. Jadi Anda tahu memang tempat itu bagus untuk buy atau sell atau lebih baik wait and see gitu, monggo.
Terus, nah, untuk targetnya gimana? Sampai mana? Ini saya kayaknya batasnya udah kena yang saya buat nih. Batas terakhirnya itu maksudnya. Saya buat Fibonacci di sini. Harga tertinggi terharga terendah. Oh, belum. Jadi target berikutnya di 5.686. Ini kasar ya, ini belum saya rapikan apakah benar titiknya atau enggak, tapi targetnya ada di 5.686. 5.700 gitu aja ya. Siapkan mental dan dana Anda. Tapi ya saya ingatkan ya, bukan berarti kalau kemarin-kemarin itu saya sering bener gitu, bahkan melebihi ekspektasi saya, bukan berarti ini akan bener terus gitu. Karena ya saya akuin beberapa agak keliru ketika tiba-tiba ada, terutama kalau ada berita nih yang mengganggu dari pola yang ada. Dan nah ini baru closing nih, saya mau ngomong untuk mengingatkannya nih, bahwa tidak ada satupun teknik analisa yang 100% benar. Jadi Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.